Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di TG Flix, dan kali ini kita akan melanjutkan kembali serial The 100. Buat yang nggak paham ataupun belum menonton episode sebelumnya, boleh cek link di deskripsi, ataupun bisa cek link di sudut kanan atas ya. Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Episode ketiga menampilkan sedikit gambaran masa lalu ketika Jake, ayahnya Clark, masih hidup. Keluarga Clark dan Wells terlihat sangat bahagia ketika mereka menonton rekaman pertandingan sepak bola. Lalu tak lama kemudian Abby datang menghampiri mereka dan menjelaskan bahwa saat ini para mekanik sedang membutuhkan tenaga Jake untuk memeriksa kondisi bahtera. Sekembalinya dari pemeriksaan itu, Jake membawa pulang kabar buruk bahwa terjadi kegagalan sistem yang membuat bahtera tidak bisa lagi memproduksi oksigen. Diperkirakan dalam 1 atau 2 tahun lagi seluruh oksigen di bahtera akan habis. Mendengar hal itu, Abby meminta suaminya untuk merahasiakan hal ini dari para penduduk demi menghindari kerusuhan. Namun Jake tidak sependapat dengan sang istri. Dia lebih memilih untuk tidak menutupinya agar seluruh manusia bisa menyatukan pikiran menemukan solusi untuk masalah ini. Lalu perdebatan pun terjadi hingga Clark tidak sengaja mendengarnya. Pertengkaran yang terus terjadi membuatnya tidak sanggup memikul beban itu sehingga Clark secara diam-diam menceritakan masalah ini kepada sahabatnya yaitu Wells. Ketika Clark kembali ke rumah, dia memergoki ayahnya yang sedang merekam video untuk menginformasikan tentang keadaan bahtera kepada para penduduk. Clark yang sudah mengetahui hal itu langsung melarang sang ayah untuk menjalankan rencana tersebut. Lalu secara mengejutkan tiba-tiba saja para petugas keamanan datang dan menangkap Jake. Akhirnya Jake dijatuhi hukuman mati karena niatnya akan menimbulkan kerusuhan dan mengancam kehidupan di bahtera. Kembali ke masa kini, 2 hari telah berlalu sejak Clark membawa pulang Jasper dan mengobatinya. Namun kondisi Jasper masih belum juga membaik. Malam itu dia mengalami demam dan terus mengerang kesakitan hingga membuat para remaja lain terganggu. Ketika Clark mengambilkan air untuk Jasper, dia mendengar suara teriakan gadis kecil. Gadis itu bernama Charlotte dan dia mengaku bahwa akhir-akhir ini sering mengalami mimpi buruk tentang orang tuanya yang dihukum mati. Lalu gadis kecil itu juga menceritakan bahwa dia ditahan atas tuduhan telah menyerang seorang petugas. Hingga pagi hari, sakit yang diderita oleh Jasper masih tak kunjung reda, sehingga Clark terpaksa memotong bagian kulit Jasper yang terinfeksi. Mendengar suara teriakan Jasper membuat Bellamy dan Olivia menghampiri kelompok Clark. Akhirnya Bellamy memutuskan untuk membunuh Jasper jika besok pagi Jasper masih belum pulih. Keputusan Bellamy memang terdengar kejam, namun menurut Finn, semua itu demi mengakhiri penderitaan Jasper. Untuk menyembuhkan Jasper, Clark harus menemukan tanaman obat yang digunakan oleh manusia darat. Karena menurutnya, tanaman itu mengandung antibiotik yang bisa mengobati infeksi. Wells menjelaskan tanaman itu adalah rumput laut yang kemungkinan berada di sekitar camp. Akhirnya Clark, Wells, dan Finn memutuskan untuk mencari tanaman itu. Di sini terlihat Wells berusaha untuk mengambil hati Clark agar mereka bisa berteman lagi. Namun sayangnya Clark benar-benar tidak bisa memaafkan perbuatan Wells yang menyebabkan kematian ayahnya. Sementara itu Bellamy mengajak kelompoknya untuk berburu. Ketika menemukan seekor babi, tiba-tiba saja Bellamy mendengar suara langkah di belakangnya, sehingga dia langsung melemparkan kapak ke arah suara tersebut. Ternyata yang menghampiri mereka adalah Charlotte, dan untung saja lemparan Bellamy meleset. Jika tidak, sudah pasti kapak itu akan menancap di kepala Charlotte. Gadis kecil itu mengaku bahwa suara Jasper membuatnya takut. Akhirnya dia memutuskan untuk mengikuti kelompok Bellamy secara diam-diam. Kembali ke Clark, akhirnya mereka menemukan tanaman rumput laut tersebut. Tapi kini mereka harus menghadapi masalah baru, yaitu sebuah badai disertai kabut yang sangat tebal. Melihat hewan-hewan melarikan diri dari kabut itu, Clark pun menduga bahwa kabut itu beracun, sehingga mereka bertiga pun berlindung di dalam mobil rosokan yang terkubur. Ternyata badai kabut itu melewati seluruh hutan hingga ke base para remaja. Sangat disayangkan, Atom tertinggal dan sepertinya dia gagal menyelamatkan diri. Di dalam mobil, Finn menemukan sebotol whisky. Tanpa pikir panjang, pemuda itu langsung meminumnya untuk menghangatkan diri. Hal yang sama juga dilakukan oleh Clark dan Wells. Di dalam mobil itu, mereka berbincang-bincang mengenai pertemanan, hingga akhirnya Clark mendesak Wells untuk mengakui perbuatannya yang telah melaporkan ayah Clark.
Terlihat Wells sangat ingin menjelaskan sesuatu, namun pada akhirnya dia kembali terdiam. Apa yang sebenarnya disembunyikan Wells? Bellamy terpisah dari kelompoknya. Dia bersama dengan Charlotte berlindung di dalam sebuah gua. Ketika sedang beristirahat, tiba-tiba Bellamy dikejutkan oleh teriakan Charlotte yang lagi-lagi bermimpi buruk. Di sini Bellamy mencoba membantu Charlotte dengan sebuah saran yang mengerikan, yaitu membunuh hal yang membuat Charlotte takut, agar semua mimpi buruk itu pun hilang untuk selamanya. Setelah mengetahui keadaan benar-benar aman, kelompok Clark bergegas kembali ke base untuk memberikan tanaman obat itu ke Jasper. Di sini Finn mencoba menanggapi masalah di antara dua sahabat itu, karena menurutnya Wells adalah orang yang bisa dipercaya, sehingga tidak mungkin melaporkan ayah Clark kepada Dewan. Sementara itu Bellamy dan Charlotte menemukan Atom yang sedang dalam keadaan sekarat. Karena gagal menyelamatkan diri, akhirnya dia terjebak di dalam badai kabut beracun yang menyebabkan seluruh tubuhnya membusuk. Karena sudah tidak ada harapan untuk hidup, akhirnya Atom memohon kepada Bellamy untuk membunuhnya. Namun mendengar hal itu, Bellamy terlihat takut dan ragu untuk menusukkan pisau itu ke Atom. Dia hanya terdiam, seperti orang kebingungan. Kebetulan Bellamy bertemu dengan Clark, dan setelah melihat kondisi Atom, Clark pun memutuskan untuk membunuhnya. Beberapa waktu kemudian mereka semua tiba di base. Olivia merasa sangat lega dengan kedatangan Clark, karena sejak tadi John terus berusaha untuk membunuh Jasper. Clark pun mencoba untuk menjelaskan kejadian yang menimpa Atom, namun Olivia sudah terlanjur melihat mayat Atom sehingga membuatnya sedih. Namun perasaan sedih Olivia tidak berlangsung lama, karena berkat obat dari Clark, keadaan Jasper pun sudah mulai membaik. Akhirnya mereka semua merasa bersyukur karena berhasil menyelamatkan nyawa temannya. Penjelasan dari Finn membuat pikiran Clark mulai terbuka, sehingga beberapa waktu kemudian, Clark mengakui kepada Wells bahwa selama ini dia menaruh kecurigaan terhadap ibunya. Mendengar hal itu, akhirnya Wells menjelaskan selama ini dia menyembunyikannya dari Clark, karena tidak ingin Clark kehilangan ibunya. Bahkan Wells rela berkorban dengan menahan diri dan menerima semua tuduhan serta kebencian Clark terhadap dirinya, karena menurutnya itulah gunanya seorang sahabat. Akhirnya Clark dan Wells pun kembali merasakan kebahagiaan dalam persahabatan mereka. Namun sangat disayangkan, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Karena beberapa waktu kemudian, episode ketiga pun ditutup dengan ditikamnya Wells oleh Charlotte. Sorry. Hal itu dilakukan Charlotte demi balas dendam atas kematian orang tuanya yang telah dieksekusi oleh kanselir. Bagaimanakah nasib Wells selanjutnya? Ada satu pertanyaan besar di dalam benak saya. Lanjut gak nih? Mari kita masuk ke segmen penjelasan. Sepertinya episode kali ini semakin menarik dengan beberapa kejadian yang benar-benar tidak terduga, sehingga membuat serial ini semakin membuat kita penasaran. Kita sudah diperlihatkan bagaimana kejadian sebenarnya ketika ayah Clark, yaitu Jake, mengetahui rahasia kerusakan bahtera hingga ditangkap dan dihukum mati. Selain itu, Wells juga telah mengakui bahwa benar Abby yang telah melaporkan Jake. Namun ini hanya dari sudut pandang Clark dan Wells, dan kita belum mendengar bagaimana penjelasan dari Abby. Di episode pertama ketika Abby ditangkap oleh Marcus, Abby pernah berkata bahwa Marcuslah yang menuntut Jake, bahkan melibatkan Clark dalam tuntutan itu. Apakah memang Marcus yang menyebabkan Clark dihukum? Di episode kali ini, para remaja pertama kalinya merasakan bencana di bumi, yaitu badai asap atau kabut yang mengandung racun sehingga membuat kulit Atom membusuk. Di sini juga kita melihat bagaimana sikap Bellamy yang ragu untuk membunuh Atom. Apakah karena takut dengan perasaan bersalah kepada Olivia karena telah membunuh kekasihnya? Ataukah memang pada dasarnya Bellamy tidak pernah membunuh dan penembakan kanselir merupakan skenario Marcus? Kita tunggu saja di episode berikutnya. Baik, mungkin segitu dulu videonya The 100 episode 3. Saya berharap teman-teman yang sudah menonton tidak men-spoiler ceritanya di kolom komentar. Namun jika memang punya pembahasan atau pertanyaan tentang The 100 episode 3 ini sangat dipersilahkan. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian dan menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.